desa itu juga tidak pernah rapat, itu juga bagian manajemen. Jadi komunikasi di Yayasan Desa ini saya anggap sebagai pilihan pemberdayaan masyarakat desa. Banyak pilihan untuk mengambil langkah pemberdayaan di desa, apa yang seharusnya dipilih? Nah, kalau pemberdayaan namanya saja untuk membuat suatu perkembangan daya, tentu saja yang dipilih adalah orang-orang yang tidak berdaya. Itu yang pertama. Walaupun ini sepertinya secara harafiah tidak perlu dibicarakan lagi, tetapi ya nyatanya ada banyak program pemberdayaan, terutama pemerintah melakukan itu sering tidak tepat sasaran. Artinya orang yang memiliki daya, baik sumber daya, kemampuan ekonomi atau status sosialnya bagus, malah lebih sering diurus, sementara di sampingnya, di sekitarnya itu ada kelompok orang lemah, orang yang marginal, yang semestinya diprioritaskan tidak mendapat. Jadi kalau memang sejatinya atau esensinya itu mau memberdayakan masyarakat, ya harus benar-benar diverifikasi, diperiksa dulu. Nah, bagi teman-teman yang di luar lembaga pemerintahan, memilih kelompok orang-orang yang tidak berdaya ini ya sudah bukan pilihan lagi. Memilih tapi bukan pilihan lagi. Maksud saya ini menjadi syarat mutlak, dan bahkan di antara beberapa atau bahkan banyak orang-orang yang tidak berdaya di masyarakat itu pun kita nanti akan berurusan dengan skala prioritas seperti yang dialami oleh Yayasan Desa Indonesia, karena masalah kemiskinan, keterbelakangan itu bersifat masif. Kita pun tidak bisa menggarap itu semua dalam waktu yang bersamaan dan juga dengan cara yang sama. Masing-masing punya waktu, punya jadwal, punya agenda, punya solusi yang berbeda-beda. Nah, disinilah pentingnya kita memahami apa itu yang disebut problematisasi. Kalau ada problem itu kita analisis, kita data, dan kita carikan model-model solusinya. Dia akan kita bawa kemana, dan apakah itu sifatnya hanya memberi daya secara karitatif, solusi sesaat, atau akan kita dorong ke dalam program pemberdayaan yang berkelanjutan. Ini pembicaraannya nanti luas ke sana. Mengapa Odesa lebih memilih pemberdayaan budidaya tanaman pangan daripada ekonomi perdagangan? Nah, ini terkait juga dengan masalah yang sebelumnya, yang tadi dimana kita harus memilih secara tepat orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya itu, kemudian kita mengambil budidaya pertanian, ya. Kita mengambil budidaya tanaman pangan. Ini ada kaitannya. Ketemu relevansi antara kita merasa perlu bahwa pangan itu harus ditumbuh kembangkan. Urusan pangan bukan hanya orang miskin loh. Semua butuh makanan, semua butuh sumber gizi, semua butuh sumber nutrisi. Jadi kalau kemudian orang miskin itu kita dorong untuk mengembangkan budidaya tanaman pangan, kita bisa memberikan argumentasi lebih jelas, ya. Orang miskin yang kita dorong untuk budidaya pertanian tanaman pangan itu ya karena objeknya itu ada di sekup pertanian. Jadi kita tidak penting untuk mengagendakan pemberdayaan ke orang miskin yang sudah mapan di bidang pertanian, itu digeser dengan kursus menjahit atau pemberdayaan tema lain. Itu terlalu buang-buang waktu. Lagian kaidah kita adalah di mana ada potensi, dan yang kita sebut potensi itu satu, aktornya orang miskin ini sendiri sudah memiliki pengalaman berurusan dengan tanah, dengan cangkul, sudah banyak ilmu pengetahuan yang diproduksi dari pengalaman bertahun-tahun. Walaupun itu enggak sempurna, masih banyak kekurangan, tapi paling tidak dengan langsung berpengalaman ini
kita sudah dapat keuntungan, tinggal jalan. Lain halnya manakala orang yang terbiasa dengan pertanian ini dan tidak pernah memegang mesin jahit, kita tarik untuk bekerja, mengambil mata pelajaran dulu, harus kursus, diatur sedemikian rupa untuk tidak jadi petani, kemudian menjadi penjahit. Itu terlalu repot. Yang petani langsung ke petani dengan segenap kekurangannya. Di situ kita dorong untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan, mengembangkan kapasitas produktif dia yang sehari-hari itu dilakukan, itu diproduksi, diinovasi, didorong terus-menerus supaya dia menghasilkan nilai lebih. Nah, nilai lebih ini bisa berkaitan dengan dirinya sebagai orang yang membutuhkan pekerjaan, atau nilai lebih dari apa yang dia produksi. Begitu. Nah, ada banyak petani yang terlibat kegiatan di Odesa. Bahkan ada ribuan petani yang ingin ikut serta. Saya juga merasakan itu karena banyak petani bilang ingin ikut program. Pertanyaannya, mengapa para petani respect dengan Odesa, dan jika banyak orang terlibat itu bagaimana mengaturnya? di Yayasan Odesa ini ada 12-17 petani yang skillnya sudah kita tata ya, pinter membibit, pinter mengurus pasca panen, pinter bersosialisasi, pinter dia menyalurkan bantuan, bisa bersikap adil, bisa mengerti arah pemikiran Yayasan Odesa. Itu 17 lah katakanlah. Di luar itu ada ratusan petani yang mau menerima program Yayasan Odesa, baik di dalam bidang literasi anak-anak ya, kegiatan-kegiatan belajar, menerima juga program acara kumpul-kumpul Odesa untuk menerima gagasan-gagasan Odesa, menerima juga ajakan untuk langsung praktek. Dan itu memang jumlahnya sekarang sudah ribuan ya. Jadi teman-teman ini kan banyak juga yang mendapat usulan untuk mengikuti kegiatan Odesa. Tentu tidak semua tani, tapi juga tidak semua hanya literasi, macam-macam itu ya. Nah, ini saya harus menjawab dengan cara memperlihatkan prosesnya saja lah. Karena saya nggak bisa juga kalau menjawab, oh karena faktor ini, faktor itu. Satu, kita melakukan komunikasi secara intensif. Intensif itu bukan hanya sebulan sekali. Di Odesa kita bertemu petani itu setiap hari selalu ada. Jadi baik petani pionir maupun petani-petani yang di lapangan itu memiliki intensitas komunikasi yang sifatnya harian. Setelah intensif, komunikasi yang baik itu kita jalankan dengan pola memanfaatkan bahasa-bahasa lokal mereka dengan aktor-aktor lokal. Jadi dulu sih saya kan bukan orang sini juga. Ketika langsung berkomunikasi dengan para petani ini sering kurang nyambung. Walaupun iya paham, rapat pertemuan dari sore sampai malam, dari pagi sampai sore, terkadang program-programnya tidak terlaksana. Saya kadang-kadang berpikir ini ada yang salah apa. Kita sudah mengambil kesepakatan untuk begini dan tidak begitu, tapi tidak jalan. Nah, saya pindah kampung lain, jalan. Ternyata yang di sini tidak paham, yang sini jalan. Saya ulangi lagi yang satu ini dengan melibatkan warga-warga yang saya percayai. Nah, ada 4 orang komunikator di Odesa yang bisa menjembatani komunikasi dengan warga, dan itu juga melakukan pengorganisasian secara intensif. Tak terjadwal lagi karena bisa dilakukan kapanpun, dan setiap minggu paling tidak masing-masing orang ini melakukan 3 kali pertemuan dengan para petani. Satu itu Kang Toha, yang kedua Kang Ujang, yang ketiga Jajang. Ditambah lagi beberapa relawan dari mahasiswa atau yang setelah
sudah sarjana itu seperti Hamid, Adit, dan beberapa teman-temannya untuk berkomunikasi dengan para petani. Tapi pengurus sendiri juga selalu rutin terjun. Tidak pernah lah sepertinya satu pengurus yang penting ini, yang pokok ini, seperti saya, Pak Budiana, Pak Basuki, Pak Anton, ya, Bu Nina, Bu Yuli, Om Boy Worang, Pak HW, dan yang lain-lain, itu putus komunikasi dalam rentang waktu yang lama. Selalu mereka berinteraksi. Jadi komunikasi di Yayasan Odesa ini saya anggap sebagai pilar terbaik guna merealisasikan program-program yang kita targetkan, karena sistemnya keroyokan. Jadi petani itu tidak hanya mengenal saya, petani itu mengenal Odesa, tidak hanya mengenal Pak Budiana, tapi mereka juga kenal saya dengan Pak Budiana, kenal Pak Hawi, kenal. Nah, sebagian besar juga ada sekarang mulai gejala saya tidak mengenal petani, petaninya juga hanya tahu saya, dan itu karena sistem pengorganisasian di bawah ini berjalan, sehingga belum sampai ketemu pun kadang-kadang dia sudah panen 2 kali. Panen 2 kali itu kalau untuk sayuran ya paling tidak 6 bulan, berarti dia sudah ikut program di Odesa 6 bulan, belum pernah ketemu saya. Ada juga yang lebih lama, 2 tahun. Kemarin saya ketemu petani itu ikut aktif di Odesa, ternyata sudah 2 tahun. Saya tidak ketemu orangnya, entah kenapa ya, agak jauh ya faktornya mungkin, dan dia sudah menjalankan, menikmati program itu tanpa ada kontrak dengan Odesa, karena dia terikat pada si pemberdayaan, namanya Jajang, petani muda yang ngurusi itu. Urusan budidaya jalan, urusan panen pun tidak ada masalah, dan begitu ketemu saya agak kaget, ini bagus sekali petani-petani ini untuk bekerja. Nah, sistem yang kita jalankan seperti itu. Jadi kita memang mengkultur, bukan pengurus yang eksklusif yang tidak bertemu dengan para petani. Cara mengaturnya pun saya tidak terlalu ruwet dengan manajemen yang kaku. Komunikasi jalankan, butuh apa, butuh itu layani. Kapan waktunya jangan dijadwal, tapi kita yang harus mengalah, sebab kasihanlah petani ini kalau dikasih birokrasi gitu. Agak dibuat mudah saja semuanya. Kapan mau bertemu dengan saya, tidak perlu janjian. Kapan mau bertemu dengan Pak Anton, Pak Budiana, ya kira-kira saja di Odesa mereka punya jadwal. Kalau nggak bisa hari ini, mungkin besok juga ketemu. Nah, jadi tidak banyak janji, tidak banyak prosedur. Itu juga bagian manajemen ya, bagian teori. Tidak bermanajemen itu juga bagian manajemen kalau menurut saya. Odesa itu juga tidak pernah rapat, itu juga bagian manajemen. Nyatanya juga jalan secara baik gitu. Nah, jadi kalau cara mengatur petani, masing-masing koordinator seperti Kang Toha, Ujang, Jajang itu juga semua sudah punya caranya sendiri menghadapi satu dengan yang lain, itu berbeda-beda, tapi dalam koridor atau kaidah yang sudah kita tetapkan. Ada asas moral bekerjanya, ada asas ngerti ini kapan mencari duit, dengan ini kita bergotong royong. Ada pengertian di kalangan petani ini yang saatnya kita harus berbisnis, saatnya urusan pribadi. Jadi yang hal-hal ini karena sudah 5 tahun lebih, bahkan sekarang masuki 6 tahun, itu sudah selesai. Kita sudah bisa membentuk tradisi, membentuk, bahkan di lingkaran ratusan petani ini sudah membentuk semacam budaya pengertian untuk mentaati kode-kode moral, kode-kode etik keorganisasian yang tidak harus disumpah, dibaiat, atau harus membaca pasal per pasal. Nah, selagi itu masih bisa dijalankan, ikatan-ikatan keorganisasian,
Itu ya kita jalankan saja secara fleksibel. Kompetensi kita para pelaku pemberdayaan lemah, bagaimana kita harus berbuat? Jadi kalau pertanyaannya adalah kemampuan ya, kapasitas pengurus itu lemah, entah lemah ilmu, lemah duit, atau lemah apa ya, lemah mental. Ada juga yang sering lemah mental ngadepin petani-petani kampung itu karena nggak tahan. Jadi organisasi itu bukan hanya lemah duitnya, lemah mental, lemah energi, lemah pengertian, lemah solidaritas juga ada. Nah, kalau menurut saya sih saat menghadapi para petani ini, yang pertama sih harus diukur kemampuan kita, dipecah. Karena buat saya kemampuan kita itu ilmu tidak punya untuk ngurusi budidaya pertanian. Tapi kalau sekarang sih sudah ngerti, karena udah 6 tahun lah. Dulu waktu-waktu awal ya kita bekerja dengan sama petani, tapi tidak mengertinya. Misal saya dengan petani itu kan bukan berarti saya kosong soal pertanian. Keluarga saya di Temanggung sana itu juga keluarga petani yang nggak jauh berbeda dengan urusan-urusan tanaman pangan di sini. Hampir 80% sama. Jadi saya juga punya memori pengetahuan masa kecil, usia SD itu ngerti urusan petani, bisa berkomunikasi dengan petani, itu tidak hal yang susah. Kalau soal bahasa juga nggak terlalu jadi hambatan. Nah, itu kemampuan kita melayani dalam sisi ilmu ya. Yang kedua, dan ini yang agak memang menurut saya problem, itu masalah energi. Energi sosial kita, satu di antara pengurus yang lain ini berbeda-beda. Ada yang hanya sekedar menyumbang saja, ada yang benar-benar senang memberdayakan, ada yang senangnya ya yang penting senang-senang sosial, tapi harus senang. Kalau susah sedikit nggak mau, menghindar pekerjaan kan ada. Buat saya itu enggak masalah, yang penting kegiatan ini menyenangkan. Memang semua tidak boleh susah, baik pengurus maupun petani jangan susah, karena kita menghadapi petani yang susah itu kalau kita sendiri susah ya ngerepotin nanti. Bahkan kita punya tugas untuk menyenangkan para petani ini, entah dengan program apa, entah sedekah, entah bagi beras, itu ya amal-amal sosial, derma, atau program bantuan yang lebih strategis ke arah pemberdayaan. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya soal hubungan antara kemampuan dengan problem ini harus diselesaikan dalam kita mengukur sejauh mana kita bisa menjawab problem ini. Ya memang tentu tidak semua bisa diselesaikan masalahnya, tapi masalah itu makin besar organisasi, makin berkembang kan makin tambah masalah. Tapi tidak lantas itu menjadi lebih berat. Justru yang lebih berat itu di masa-masa awal. Kalau sekarang kan para petani itu sudah mulai ke desa itu kan ngikuti temannya yang lebih senior, yang lebih dahuluan. Jadi sudah pada mulai ngerti gitu. Jadi enggak banyak problem. Banyak orang tapi enggak banyak problem. Dulu sedikit orang, 4-5 orang tapi problem, karena memang belum banyak mengerti. Saya dan teman-teman pengurus juga belum begitu mahir memahami dunia batin para petani ini. Petani sendiri juga kadang-kadang menganggap orang kota itu bagaimana tidak mengerti mereka. Nah, ketidakmengertian ini pada akhirnya selesai sendiri karena intensifikasi. Intensitas kita bertemu itu membuat semuanya selesai dan bisa jalan bersama. Karena itulah kenapa begitu, sejak awal saya mencanangkan agar Yayasan Odesa ini benar-benar menjadi organisasi yang membumi. Slogan awal saja membumi dalam kebersamaan. Karena saya tidak mau cara-cara kita memberdaya orang ini
dengan cara yang tidak berdaya, harus kuat. Nah, kekuatannya itu kan ada 3: ilmu, materi, dan energi. Energi ini kaitannya dengan sikap kita sejauh mana kita akan melakukan tugas ini. Ini ideologis. Nah, yang kedua, materi. Ini menuntut kesediaan kita untuk bersukarela, melepaskan harta kita yang mungkin kita cari susah, harus kita lepaskan. Ideologi juga akhirnya soal materi ya. Nah, yang ketiga itu soal ilmu. Jadi kalau nggak punya materi, barangkali tetaplah punya energi untuk menemui para petani. Dengan apa? Dengan ilmu. Nah, tentu saja praktisi-praktisi pemberdaya atau pekerja sosial itu memang tidak bisa lemah segalanya. Yang punya energi besar kan relawan-relawan mahasiswa, makanya saya hargai energinya. Tapi ilmunya kan masih kecil, tapi mereka bagusnya sadar saya ingin belajar. Disitulah udah bagus. Dan belajar terbaik itu adalah caranya mengajar. Makanya relawan-relawan di Yayasan Odesa itu supaya cepat pinter ya tugasnya mengajar dan belajar lagi, terus diputar. Nah, karena yang relawan mahasiswa ini belum bekerja, kita maklumi sisi materinya, sehingga ada yang disebut honorer, walaupun hanya kecukupan untuk menjalankan tugas itu. Kalau pengurus yang lain yang sudah punya pekerjaan, punya gaji, tidak boleh. Tidak ada yang digaji di Yayasan Odesa. Yang digaji adalah orang yang satu, belum memiliki mata pencaharian untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimandatkan. Misal jadi relawan sekolah samin, atau petani yang pengangguran, semi pengangguran, itu dia menjalankan tugas. Ya, itu harus dipenuhi hak-hak dasarnya karena keringat. Mereka harus karena keringat mereka itu harus dihargai dengan guna memenuhi kebutuhan hajat hidup sehari-hari. Nah, ya seperti itu caranya. Lemah atau kuat organisasi ukurannya, kalau menurut saya letaknya pada para pemimpinnya yang inti-inti ini. Nah, pemimpin organisasi ini harus seimbang ya, memiliki 4 bekal. 1 energi, 2 materi, 3 ilmu pengetahuan, dan 4 waktu. Jadi kalau melihat organisasi ini bagus atau tidak, lihatlah 4 hal ini. Karena tidak semata-mata orang punya uang, punya ilmu, tapi nggak punya waktu, pemberdayaan berjalan. Bahkan selama ini banyak orang yang punya uang, hanya punya uang itu nggak cukup. Dia punya uang, tapi kepingin memberdayakan, nggak punya waktu. Sudah nggak punya waktu, nggak punya ilmu yang tepat. Atau punya ilmu, punya waktu, tapi nggak punya uang, juga nggak jalan. Jadi 4-4-nya itu menurut saya problem semua. Tapi kalau kita pecah-pecah, nah ini ya manajemennya, cara ngaturnya, energinya yang kuat siapa, itu yang paling harus sadar untuk mengambil peranan. Materinya yang paling mungkin itu siapa, karena itu dia harus sering memperhatikan transfernya jangan telat atau apa. Terus dia juga kuat waktu, kuat materi, tetap memberdayakan dan juga harus mengeluarkan materinya. Dia punya ilmu, tidak punya waktu. Nah, ini yang agak susah kalau ilmu dan waktu itu. Pemberdayaan itu kadang-kadang kuncinya memang di sini. Kalau nggak punya uang, dia bisa ilmu. Nah, adik-adik mahasiswa buktinya, Pak Anton juga ngajar, Pak Hawi tidak pernah kita bayar di Yayasan Odesa, tapi ngajarnya rutin. Mau kapanpun relawan membutuhkan, Pak Hawi dipanggil siap, Pak Heritim juga begitu, yang lain sebagainya.
Mereka mengorbankan waktu penting mereka untuk pemberdayaan. Ini prinsip. Mereka juga mengabaikan target-target pencarian uang. Artinya mengalah. Kalau di desa itu para pengurus tidak ada yang dikasih honor apapun. Ya, jadi ada waktu, ada materi, ada energi dan ilmu. Ini kalau saya itu kepingin setiap relawan-relawan ini nanti kelak ini mampu untuk 4 hal. Energinya yang hebat harus dipasok terus dengan ideologi, berpikir kritis, terus memiliki imajinasi yang tinggi, dan jangan lupa memperkuat spiritualitas sosialnya. Terus yang kedua, ilmunya harus banyak, karena pengurus Yayasan Odesa mayoritas adalah pembaca buku, sekaligus senang meneliti, sekaligus juga senang berdiskusi. Itu kita jadikan tradisi, karena kita sadar ilmu pengetahuan kita itu terbatas. Bukan ini sok-sok praktek intelektual, bukan, karena kita sadar kita itu bodoh untuk mengatasi masalah, sehingga membutuhkan keseriusan untuk selalulah tukar ilmu pengetahuan. Misal saya contoh hari ini, Pak Budiana sedang mempelajari tentang Abraham Maslow, yang siapa Hamid sedang mempelajari serat Pedatama, yang Pak Basuki nanti sedang mempelajari teknologi tepat guna dari India. Nah, Pak Hawi Setiawan sedang menggodok materi kursus menulis esai. Nah, ini nanti disatukan. Bagi tugas mencari ilmu sendiri nanti dikumpulkan, dihimpun di Yayasan Odesa ini. Terus nanti dibagikan. Nah, disitulah pola kita bertransformasi ya. Terus harus kuat juga di dalam materi. Tapi ini kan menurut saya harus itu maksudnya kecukupan lah. Kalau kaya gitu kan lucu gitu nanti. Saya juga nggak kaya kok. Ya, tapi kan bisa bagi waktu dan bisa mengalokasikan mengurus para relawan. Jadi ada kesempatan untuk bisa berbuat baik tanpa harus menunggu kaya. Nah, kalau kita bisa memaksimalkan 4 hal ini dan juga sering berbagi waktu ya, berbagi waktu untuk pelayanan sosial ya, organisasi akan kuat. Dan saya bangga di Yayasan Odesa ini karena banyak teman-teman yang dengan sungguh-sungguh melakukan proses-proses transformasi ini secara menyenangkan, melayani dengan saling percaya, tidak pernah ada konflik di yayasan ini, tidak pernah ada masalah-masalah keputusan yang menyebabkan orang itu mutung atau merasa terbelenggu. Semua dilakukan oleh sistem kerja sosial berbasis kesadaran. Jadi kata kunci ya di Odesa itu kesadaran. Tidak ada yang mewajibkan. Semakin dia rutin bekerja malah semakin didorong, semakin dibebani. Jadi kalau nggak mau malas bekerja sosial di Odesa ya jangan sering terlalu serius, karena nanti di situ dia akan banyak mendapatkan beban pekerjaan. Selama ini apa pada masalah finansial? Kalau di Yayasan Odesa Indonesia itu saya tadi menyebut ada 4 masalah dan itu ada semua. Jadi masalah finansial ada ya ada, tapi saya lihat kalau organisasi, kalau Odesa hanya dipenuhi finansialnya tapi nanti tidak serius mengelola waktu, mengelola progresivitas kerja relawan, apa artinya uang nanti? Kalau punya uang, punya waktu tapi dikerjakan dengan asal-asalan, tidak dengan energi atau gairah yang hebat untuk menjawab banyaknya problem masyarakat ya nanti enggak jalan. Jadi saya tidak bisa memisahkan problem itu antara energi, waktu, ilmu, dan materi ini secara terpisah-pisah. Ini sama kok kayak ngurusi rumah tangga. Saya selalu ada masalah finansial, selalu ada masalah
kesibukan, hubungan orang tua dengan anak, hubungan orang tua dengan saudara, susah ketemu dan lain sebagainya, itu diatasi aja dengan cara yang alami saja, tidak perlu manajemen yang terlalu susah-susah. Tapi 4 hal itu kata kunci kalau menurut saya ya: waktu, energi, materi, dan ilmu pengetahuan. Kalau keempat-empatnya kita ini seimbang, nggak harus tinggi-tinggi banget, seimbang, dijalankan secara rutin, itu di situ masalah-masalah organisasi akan diselesaikan dengan sendirinya. Jika ternyata bukan hanya uang, berarti soal ilmu merupakan hambatan. Bagaimana seharusnya kita cepat-cepat menyusun ilmu? Nah, ini yang menarik. Kalau pertanyaannya adalah problemnya ilmu, ini kan yang dibayangkan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu adalah, kan pengurus desa nggak ngerti pertanian. Lah bagaimana kok bisa membaktikan diri mengurus pertanian dan ada banyak hasilnya? Ya kalau saya sih sederhana ya, soal pertanian juga bukan hal yang asing buat saya. Saya lahir dari keluarga petani juga, masa-masa SD ngerti, itu modal sosial yang tinggi. Ya soal ilmu budidaya pertanian itu gampang menurut saya. Ya serahkan pada ahlinya. Siapa yang bisa melakukan ini? Ahli yang sesungguhnya, ahli yang adalah orang yang berpengalaman. Siapakah dia? Petani. Dan banyak yang buta huruf. Itu ngerti bagaimana cara nanam, bagaimana cara menyemai. Itu ndak usah terlalu kalau hanya urusan menanam hanjeli gitu tuh. Itu 5 menit praktek juga bisa jalan. Cara menanam kelor, apalagi sekarang udah video banyak, tulisan yang kita sebarkan juga banyak, itu ndak usah pelit-pelit. Karena soal ilmu pengetahuan untuk orang-orang yang tidak berdaya ini sebenarnya tidak membutuhkan ilmu pengetahuan yang jelimet. Yang dibutuhkan adalah ketelatenan. Kita harus punya banyak waktu, bukan banyak ilmu saja. Ilmu kalau melangit nggak realistis juga nggak ada gunanya. Yang penting banyak waktu menemui mereka, kesediaan kita berbincang-bincang, berbagi persoalan, jawablah masalah itu juga dengan materi, walaupun hanya sedikit. Yang penting membuat mereka merasa dekat dengan kita. Jadi kalau ilmu memberdayakan petani itu bisa lahir dari banyak hal, termasuk dari petani itu sendiri. Mereka selalu memiliki ide-ide, letupan-letupan ide yang kadang-kadang lebih masuk akal daripada kita memakai programnya orang-orang akademik. Jadi percaya sama saya enggak terlalu kesulitan untuk menyadarkan orang bagaimana dia harus memiliki pohon, bagaimana masa depan dia akan suram kalau tidak memiliki beberapa jenis tanaman. Nah, ini masalah propaganda. Masalah bagaimana membuat orang berubah dan mau mengikuti gagasan kita. Itu penting ya. Kita jangan menyerah. Kalau sudah punya gagasan, kita harus perjuangkan. Dan bagaimana membuat orang itu sadar, bukan hanya paham. Kalau ilmu pengetahuan urusannya pada paham, pinter. Nah, tapi kalau nanti sudah masuk wilayah kesadaran, kita bahkan ilmu itu tidak penting. Sadarkan dia, nanti dia akan berilmu dengan sendirinya. Nah, cara menyadarkan, nah itu ada 2, gampang. Yang satu dipamer-pameri, dibuat dia punya hal yang menjanjikan di hari depannya, minggu depannya, bulan depannya, tahun depannya, bahkan abad ke depan. Tapi di satu sisi juga harus diancam, ditakut-takuti, sebab manusia itu mengalami kecelakaan karena sering keluar kontrol, tidak ada rasa takut. Kita itu bisa survive itu ya karena ada keberanian sekaligus ada ketakutan. Kalau nggak takut dengan hewan buas, nekat sembarangan ya matilah. Nah, ketakutan-ketakutan yang mendasar ini juga harus ditakuti. Misal kalau anak kamu tidak mau sekolah, itu juga sah kita mengancam itu, masa depanmu suram. Kalau anakmu
Yang satu, kalau kamu tidak menanam nanti anakmu akan dapat apa? Tanam durian. 15 tahun ke depan anakmu dapat durian. Nah, seperti itu kan penting ya. Bagaimana seharusnya kita cepat-cepat menuntut ilmu? Oh gitu. Nah, gini, kalau menghadapi masyarakat memiliki problem, misal masalah sanitasi, nah, kasus ya. Nah, kita kan nggak punya ilmu sanitasi, bagaimana membangun WC. Ya ajaklah beberapa orang. Itu bukan perkara yang susah menyelesaikan masalah orang-orang yang tidak berdaya. Itu problemnya air, selang. Nah, di orang-orang desa sendiri juga ngerti soal selang, ngerti soal cara mengalirkan air, tahu sumber mata airnya. Paling dia hanya butuh dua hal, materinya kita sumbang ya, oke, itu biasa kita usahakan dan tercapai sampai sekarang 36 lokasi ya MCK. Materinya oke, tapi yang bikin kita harus lebih serius itu adalah soal kebiasaan. Mereka hidup terlalu lama tidak bersih, jorok. Nah, mengubahnya menjadi bersih ini butuh proses, harus sabar, tidak bisa langsung sehari 2 hari. Itu menyangkut kultur, apalagi kalau toiletnya itu toilet komunal, mesti harus ada yang ngurus, salah satunya yang harus berkorban mau mengurusi masalah toilet. Dimanapun kalau sudah komunal itu selalu mengorbankan satu ya, ada yang nyari keuntungan saja, ada yang juga selalu menjadi objek penderita. Jadi yang seperti itu kita cari secepatnya. Apakah setiap problem orang yang mendapatkan treatment pemberdayaan itu selalu bisa menjadi berdaya? Pertanyaan tentang apakah orang-orang yang tidak berdaya yang kita berdayakan ini selalu kemudian selesai, tergantung dia jelas tidak berdaya secara umur, secara fisik, juga termasuk kesempatannya sudah nyaris terputus untuk menghasilkan uang, yaitu lansia dan lain sebagainya. Tentu cara kita memberi daya harus dibedakan dengan petani-petani yang masih muda, sehingga kalau orang-orang tua seperti itu ya yang sudah buta huruf, matanya sudah rabun, apa-apa, kalau saya pikir kita lakukan yang paling minimal, santunan mereka ada, mereka masih bisa nyangkul kecil-kecilan. Untuk 10 pohon orang-orang 71 tahun yang bungkuk-bungkuk pun masih mampu lah kalau sekedar nanam kelor, nanam ya kita manfaatkan itu mereka untuk menanam dan mengonsumsi dan nanti mewariskan kepada anak-anaknya. Buat saya ukurannya seperti itu. Nah, yang lain kalau dia anak muda masih sehat tentu kita harus berikan target yang lebih dari itu. Dan memang tidak semua orang yang kita berdayakan itu berhasil, tapi tidak mengganggu pekerjaan karena akan selalu tumbuh orang yang mengikuti dengan entah kepentingan apa dia hadir di desa hanya untuk meminta bibit kita layani, hanya untuk meminta beras tapi nggak mau nanam kita tanya. Tapi nanti kalau kita kumpulkan, intinya tidak bisa menilai pemberdayaan itu kalau menurut saya ya satu orang karena saya membuat gerakan ini memang gerakan massa, jadi banyak orang yang terlibat dan saya tidak terlalu menarget untuk berhasil atau tidak. Seandainya tidak berhasil saya tidak akan kecewa karena ini kewajiban. Jadi kalau ada yang berhasil ya saya senang dan terus ditingkatkan. Jadi kadang-kadang kalau di kerja sosial kayak gini ini jangan ada target, kita jalankan saja kewajiban. Tapi kadang-kadang mau bikin target sok-sok ilmiah supaya ada kronologi, ada sains sosialnya apa ya saya setuju juga. Tapi janganlah sok-sokan terlalu ilmiah. Ini kemanusiaan itu kadang-kadang sudah melampaui hal-hal yang ilmiah. Tapi kalau soal rasional, di soal saintifik saya juga berkutat di dunia ini. Tapi begitu masuk wilayah transformasi, emansipasi, ya nanti kadang-kadang lah harus ditanggalkan juga kepentingan target. Sebab kalau terlalu banyak target juga banyak kekecewaan. Saya enggak banyak target untuk memproyeksikan
pergerakan ini. Yang penting, yang paling membuat saya senang, saya bisa menjalankan kewajiban gitu.